Well, for me, the most important thing is to get the hearts of the fans is first of all to win the games, to play good football, attractive football. I think to give the compliments as well to the previous coach, Shinte, who did a great job. It's on me to build on that success even more. So for me, the most important thing is to win the hearts of the people, is to play good, to win the games, and then people can like me or not, but more I can't do. Absolutely. Pertanyaan. Kinerja STY Pak seperti apa sejauh ini? Kinerja STY di mata pemerintah. Ya pastinya kita harus apresiasi apa yang sudah dilakukan STY sampai detik ini, itu berkat kerja bersama dan kolaborasi antara pelatih, atlet, dan juga officials dan juga PSSI. Jadi ini adalah kerja yang sangat baik dan pastinya kita apresiasi. Jelang hadapi timnas China di ronde 3 Piala Dunia, Patrick Kluivert ajak Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah sepak bola modern mereka, tampil di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menunjukkan performa impresif di babak sebelumnya, skuad Garuda akan melawan sejumlah tim kuat Asia, termasuk raksasa Asia Timur, timnas China. Di tengah persiapan intensif, pelatih kepala Patrick Kluivert memberikan sinyal kejutan dengan mengajak mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk kembali berkontribusi bagi tim Merah Putih. Momentum baru di era Kluivert. Patrick Kluivert, legenda Belanda yang ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal 2025, membawa angin segar dalam permainan tim. Dengan filosofi sepak bola menyerang ala Eropa dan pengalaman sebagai pemain top dunia, Kluivert mampu memadukan kedisiplinan ala Asia dengan dinamika permainan cepat khas Eropa. Dalam beberapa laga uji coba dan pertandingan kompetitif terakhir, timnas Indonesia tampil lebih terorganisasi, berani menekan, dan bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Namun, Kluivert menyadari tantangan yang akan dihadapi Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia jauh lebih berat. Lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan tentu saja China, adalah tim-tim dengan sejarah panjang dan infrastruktur sepak bola yang jauh lebih matang. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media lokal, Kluivert menyebutkan bahwa dirinya membuka pintu lebar untuk kolaborasi dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membesut Indonesia sejak 2020 hingga akhir 2024. Menurut Kluivert, peran Shin dalam membangun fondasi timnas muda Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya sangat menghormati pekerjaan yang telah dilakukan Shin Tae-yong. Dia membangun dasar yang kuat, dari timnas U19 hingga senior. Banyak pemain muda saat ini adalah hasil dari sistem yang ia tanamkan. Saya akan sangat senang jika kami bisa berdiskusi, bahkan bekerja sama dalam beberapa aspek, khususnya dalam mempersiapkan tim menghadapi China dan lawan-lawan lainnya di ronde 3 nanti, ujar Kluivert. Kluivert juga menyebut bahwa pengalaman Shin dalam menghadapi tim-tim Asia Timur seperti China dan Korea Selatan akan sangat berharga. Ia berharap Shin bisa memberikan masukan taktis atau bahkan membantu dalam sesi analisis permainan lawan. Menariknya, Shin Tae-yong menanggapi ajakan tersebut secara positif. Dalam konferensi pers di Seoul, ia menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dari Kluivert dan menyatakan dirinya siap membantu jika dibutuhkan. Indonesia adalah bagian penting dalam karir saya. Saya mencintai para pemain, staf, dan para pendukung di sana. Jika memang dibutuhkan, saya siap membantu. Mungkin tidak sebagai pelatih langsung, tapi sebagai konsultan teknis atau penasihat strategi, saya bersedia, ujar Shin. Dukungan dari Shin pun mendapatkan sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak fans menyambut baik ide kolaborasi antara dua pelatih besar ini, menganggapnya sebagai sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia mulai berpikir strategis dan kolaboratif. Pertemuan dengan timnas China di ronde 3 menjadi salah satu laga krusial. China adalah tim dengan fisik kuat,
pengalaman di Piala Dunia terakhir lolos pada 2002, dan dukungan penuh dari federasi mereka yang sedang gencar membangun sepak bola nasional. Dalam peringkat FIFA, China masih unggul dari Indonesia, namun performa mereka dalam beberapa tahun terakhir cenderung inkonsisten. Dengan gaya bermain pragmatis dan struktur permainan yang rapi, China bisa menjadi batu sandungan besar jika tidak diantisipasi dengan cermat. Disinilah Kluivert berharap Shin bisa membantu menguraikan pola permainan lawan dan mencari celah yang bisa dimanfaatkan para pemain Indonesia. Timnas Indonesia sendiri tengah menjalani pemusatan latihan intensif di Eropa, memanfaatkan jaringan Kluivert di Belanda dan Spanyol untuk menggelar uji coba dengan klub-klub kuat. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, hingga pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh dan Jay Izes tetap menjadi andalan. Para pemain muda lulusan U20 juga mulai menunjukkan tajinya dan bersaing ketat untuk masuk skuad utama. Jika kolaborasi Kluivert dan Shin benar-benar terwujud, ini akan menjadi preseden penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Jarang sekali ada momen ketika dua pelatih besar dari latar belakang berbeda bersatu untuk tujuan bersama. Ini bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mulai bergerak ke arah profesionalisme dan visi jangka panjang. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) pun tampak mendukung langkah ini. Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menghadirkan kembali Shin dalam kapasitas tertentu, selama itu memberikan dampak positif bagi prestasi timnas. Laga melawan China hanyalah salah satu dari serangkaian ujian berat yang akan dihadapi timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dengan perpaduan kepemimpinan Patrick Kluivert, pengalaman Shin Tae-yong, dan semangat juang para pemain muda, Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju panggung dunia. Kolaborasi lintas pelatih ini bisa menjadi kunci. Dan jika berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia menorehkan sejarah, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah modern sepak bola nasional. Sudah cukup lama Elkan Bagot tak terlihat mengenakan jersey Garuda. Terakhir, namanya tercatat saat membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kini, ketika sang bek muda kembali membuka cerita lamanya tentang timnas, netizen pun langsung menyerukan kerinduan yang mendalam. Pemain berdarah campuran Inggris Indonesia ini mengungkapkan momen yang sangat membekas dalam karir internasionalnya. Bukan soal gol atau debut, melainkan sebuah pengalaman emosional yang ia rasakan saat menghadapi Irak pada laga pembuka Piala Asia 2023.